Rahayu Wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video Jaga Talib, meneruskan episode yang lalu. Kali ini kita mencoba untuk memahami secara umum tentang jasmani kita. Setelah beberapa video yang lalu, panjenengan semua sudah dipahamkan bagaimana pentingnya kesadaran kita melihat jasmani kita, sehingga kita itu didorong untuk menjaga, merawat, dan melindungi. Hal ini penting perkataan supaya perutusan yang terjadi pada diri kita sebagai manusia itu bisa berjalan dengan baik. Perkataan pada saat ini kita mencoba untuk memahami secara umum bagaimana sebenarnya kita itu diberi kesempatan untuk memakai, untuk menggunakan jasmani kita itu untuk menjalankan peran. Nah, supaya apa? Perkataan supaya kita itu semakin bisa memahami dan semakin mengerti dan semakin sadar akan tugas dan kewajiban kita untuk menjaga, merawat, melindungi. Maka pada video kali ini perkataan panjenengan semua saja untuk membangun kesadaran supaya apa? Supaya kita itu tidak terjebak pada tindakan atau sikap merusak atau merubah tubuh kita ini, jasmani kita ini. Hal ini perlu diketahui perkataan sebab banyak sekali sikap kehidupan kita, pola kehidupan kita ini yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang akhirnya merubah apapun yang sudah diberikan kepada kita, yang disebut bawaan lahir kita ini, sehingga dirubah menurut kesukaan diri kita, kesenangan diri kita, dalam rangka mungkin itu untuk menyesuaikan dengan tren kehidupan. Namun tidak menyadari perkataan bahwa hal tersebut sebenarnya itu mengganggu. Nah, mengganggu dalam rangka kita itu diberi perutusan, diganggu. Hal itu bisa mengganggu kita pada saat kita itu menjalankan ibadah-ibadah kita. Perkataan pada saat saya menyampaikan sikap kita harus dibangun supaya selalu sadar bahwa kita itu tidak boleh merusak atau merubah tubuh ini, jasmani ini. Artinya yang pertama, pada saat itu kita itu dibangunkan supaya kita itu tidak merubah. Artinya jangan sekali-kali kita itu memodifikasi keadaan tubuh kita, baik itu yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, maupun sesuatu yang keluar dari fisik kita ini yang mungkin berbentuk tenaga ataupun yang lainnya. Sehingga kalau kita itu memicu dengan tindakan supaya tenaga kita itu bisa memiliki power, kekuatan yang lebih dari kekuatan manusia, maka itu sudah digolongkan tindakan merubah, ya. Merubah ini akan menjadi memiliki dampak yang sebenarnya kita bisa didekatkan dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi sebenarnya keberadaan kita itu sudah dirancang, sudah didesain dengan fisik jasmani yang seperti ini, dengan kemampuan kekuatan yang mungkin sudah terukur pula. Maka kalau kekuatan fisik kita hanya sedemikian ini, lalu diberikan kekuatan yang melebihi dari takarannya, maka akan berdampak. Dampak itu bisa beraneka macam bentuknya dan bisa ujung-ujungnya merugikan kehidupan kita. Baik itu bisa merugikan yang sifatnya psikis kita, maupun juga merusak atau merugikan kepada ibadah-ibadah kita. Dan ini juga baik pula suatu saat kita bahas bersama-sama di dalam judul yang berbeda. Jadi sekali lagi perkataan jangan merubah, artinya kita tidak boleh mengganti
atau merubah apapun yang ada di dalam diri kita itu tidak disesuaikan dengan keadaan atau keperluan yang memang dari awalnya sudah dirancang. Bagaimana kalau ada sebuah peristiwa di mana ada salah satu dari saudara kita itu yang mungkin katakanlah ada mengganti salah satu bagian organ dalam kita, apakah itu juga digolongkan dengan merubah jasmani kita? Sebenarnya iya berkadang, cuma hal itu terjadi karena terpaksa. Nah, jadi supaya seseorang saudara kita itu tidak mengganti salah satu organ kita, ya, pasti didahului dengan peristiwa rusaknya salah satu organ tersebut yang akhirnya harus diganti dengan organ yang katakanlah harus miliknya orang. Nah, disinilah kadang sebenarnya itu saya selalu mengingatkan supaya kita itu selalu menjaga, merawat dan melindungi salah satu kesehatan. Tidak hanya kesehatan tubuh kita yang berada di luar ini, tetapi juga kesehatan yang berada di dalam tubuh bagian dalam kita, artinya organ-organ dari kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, merawat, melindungi, maka kita harus menyadari ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Salah satunya suatu saat seandainya ada kerusakan, ya kalau kita katakanlah memiliki kesempatan untuk mengganti salah satu organ, ya pasti dengan keadaan terpaksa. Nah, itu berkaitan. Jadi kalau ada peristiwa yang semacam itu, ada penggantian organ, apakah itu dikategorikan sebagai merubah jasmani kita? Iya, digolongkan merubah, cuma karena ada penjelasan yang lain, yang artinya bahwa saudara kita ini yang mengalami itu karena didahului dengan adanya peristiwa mungkin kurang bisa menjaga, merawat, melindungi, sehingga akhirnya ada salah satu organnya yang itu akhirnya rusak dan terpaksa harus diganti untuk mempertahankan kehidupannya. Sayang kalau seandainya organ yang rusak itu sudah diganti lalu kehidupannya tidak berubah, malah justru semakin buruk. Ini adalah malapetaka yang menimpa kehidupannya. Jadi peristiwa ini harus disadari dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya berkata. Lalu kalau kita mencoba untuk memahami bagaimana pengertian merusak, kalau tadi kan sudah saya ini merubah, ya, bagaimana kalau istilah itu merusak jasmani kita? Merusak jasmani kita tentu saja adalah tindakan yang sengaja, ya, yang mungkin dilakukan selalu berulang-ulang sehingga fisik kita, tubuh kita, salah satu organ kita ini menjadi rusak dan akhirnya tidak berfungsi normal dan tidak maksimal menjalankan tugas dan perannya. Apa yang terganggu perkataan adalah perbuatan kita pada saat kita akan menjalankan ibadah kebaikan. Ya, disinilah pada saat kita itu menjalankan perudusan tetapi terhambat oleh fisik kita, oleh jasmani kita itu yang secara tidak sadar kita telah sengaja merusaknya. Bisa itu karena kita non-sewu, mungkin merokok sehingga paru-paru kita itu mengalami permasalahan, atau mungkin kita mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak baik untuk kehidupan organ kita sehingga organ kita itu mengalami kerusakan, atau mungkin kita itu mengkonsumsi obat-obat yang mungkin tidak baik pula untuk kesehatan organ kita. Nah, akhirnya hal itu merusak. Nah, itulah yang setidak-tidaknya secara sederhana ingin saya sampaikan pada perkataan, jangan kita merusak jasmani kita, karena pada saat kita merusak, selain kita itu tidak bisa akhirnya menjalankan tugas dan perutusan, kita juga pasti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Bagaimana kita itu dipercaya oleh Sang Pencipta, tetapi kita tidak bisa
menjaganya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kepantasan seandainya kita diberi titipan yang begitu mudah saja, kita tidak dibebani untuk sewa, untuk kontrak terhadap jasmani kita, itu saja tidak bisa merawat dan melindungi. Nah, apalagi justru kita adalah pelaku perusak itu sendiri. Perkataan di dalam zakat tahlil kita diajarkan untuk membangun kesadaran, merawat, menjaga, melindungi jasmani kita itu. Yang terpenting saya ingatkan, jangan merubah dan merusak jasmani kita. Selagi panjenengan itu masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk ngabekti, untuk menjalankan tugas perantara bagi orang lain. Nah, jadi perkataan di dalam video ini saya pikir sudah sangat jelas bagaimana arah tujuannya, bagaimana tema yang kita bahas di dalam video kali ini, mengajak kita semua untuk jangan sekali-kali merubah apapun yang ada di dalam tubuh kita, dan jangan sekali merusak apapun yang ada di dalam jasmani kita. Itu harus ditanamkan di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita itu bisa tuntas sampai pada waktunya nanti, dan kita bisa mempersembahkan segala perbuatan-perbuatan kita itu dengan baik. Nah, dengan demikian kita menjadi bisa menuntaskan segala perusahaan ini, dan segala sesuatunya, kepantasan itu adalah haknya sang pemilik kehidupan ini. Namun itulah yang bisa kita perjuangkan selama kita masih dipercaya untuk menjalankan kehidupan ini. Jadi berkata, mungkin video singkat ini bisa membantu kita semakin kita itu memahami dan menerima sepenuhnya keagungan sang pencipta itu lewat jasmani kita. Apapun yang ada di dalam jasmani kita, apapun keadaannya, ini adalah keistimewaan dan keajaiban yang dipercayakan kepada kita. Maka jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan sang pencipta kepada kita. Maka kita harus menjaganya sebaik-baik mungkin dengan segenap jiwa dan raga kita. Demikian berkata, kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang, terutama kita membahas tentang jasmani kita supaya kita semakin paham, semakin mencintai diri kita, semakin kembali pada diri kita, dan semakin bermakna kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan kehidupan ini sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi yang lainnya. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Rahayu.